派谁去参加呀？老太公啊，你一个赘婿，那敢问白马驿馆？目前只剩2件中码了。积压库存的费用太贵。吧，那行，这件和后面。VIP 通道。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Juisu atau My Heroic Husband. Ini adalah episode 9-10, dan mari kita mulai ceritanya. Di markas, Komandan Song menerima info dari prajurit kalau orang yang sedang dicari Komandan Song sudah ditemukan. Seorang narapidana mati yang mempunyai kemampuan khusus. Sepertinya Tuan Song akan menggunakan narapidana itu untuk melampiaskan amarahnya, dan Tuan Wu akan memberikan dana untuk mendapatkan narapidana itu. Manajer Si pun memberitahu Tuan Wu dan Komandan Song kalau malam ini Ningyi membawa Thunder keluar kota. Padahal itu, wajah Tuan Song berubah menjadi penuh emosi. Lalu di sini terlihat Ningyi yang sedang membawa Thunder ke suatu tempat. Mereka berdua diantar oleh Pandalang. Di sungai yang tenang ini, perlahan Thunder mulai melihat sebuah pemandangan yang begitu indah. Di sini Ningyi memberitahu Thunder kalau tempat ini bernama Lereng Shibu, sebuah tempat yang baru saja Ningyi beli dari Tuan Ming. Dari tanah tandus kini sudah sangat indah. Semua itu berkat bantuan tenaga para pengungsi. Setelah melalui perjalanan yang cukup lama, kini mereka sampai di dermaga. Terlihat sebuah tulisan di gerbang masuk yaitu Taman Tan. Ningyi memberitahu Thunder kalau nama ini dipilih karena untuk memberi tanda kalau seluruh tanah ini adalah milik Thunder. Ningyi membeli tanah ini adalah untuknya. Selama mereka berdua berjalan-jalan di belakang sana, Pandalang melepaskan bunga teratai yang indah. Semua itu dilakukan atas permintaan Ningyi agar tempat itu semakin cantik. Ningyi ingin Thunder bisa merasakan ketenangan di sini. 随时来这儿。我就希望你能有一个。这里很美。 Baru-baru ini Thunder menyadari kalau kain emas buatannya berubah warna, kini memudar. Thunder pun sangat frustasi karena semua rencana ini sudah dia siapkan selama 3 tahun, dan semuanya sirna begitu saja. Bisnis keluarga Su pun menjadi terancam. Thunder sangat berterima kasih kepada Ningyi karena sudah menyiapkan ini semua. Setidaknya Ningyi bisa melepaskan rasa sedih di sini tanpa merasa malu oleh siapapun. Di dalam pelukan Ningyi, Thunder pun melepaskan tangisannya. Saat mereka berdua merasakan ketenangan, tiba-tiba saja ada seorang pembunuh bayaran mendekat dan menyerang Ningyi dan juga Thunder. Untung saja Ningyi cepat menghindar dan segera menyelamatkan Thunder. Pandalang tentu saja segera datang membantu Ningyi melawan pembunuh bayaran itu. Tapi sayangnya, walaupun Pandalang berhasil melawan, si pembunuh bayaran berhasil melemparkan pisau jarak jauh yang mengakibatkan Thunder terluka. Dan cepat Ningyi pun segera membawa Thunder jauh dari tempat itu agar bisa diselamatkan. Pandalang sempat mencoba mengejar pembunuh bayaran itu, tapi ternyata setelah menyerang Thunder, pembunuh bayaran ini pergi begitu saja. Di rumah keluarga Su, Thunder yang baru sadarkan diri. Di sini Thunder memberitahu kalau selama dia pingsan, Thunder bermimpi sesuatu yang sangat aneh. Thunder berada di tempat asing dengan gedung yang tinggi. Thunder bertemu dan Ningyi juga di sana. Tapi di mimpi itu mereka berdua namanya berbeda. Bukan Thunder dan juga Ningyi, melainkan Roping dan juga Yinning. Mereka berdua saling jatuh cinta awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, kesibukan Yinning membuat Roping kesepian. Dan akhirnya Roping pun meninggalkan Yinning. Walaupun sebenarnya meninggalkan Yinning sangatlah sulit. Mimpi itu pun berakhir ketika Roping mengalami kecelakaan. Dan saat itulah Thunder merasa bersyukur karena itu hanya mimpi. Kehidupan di sini lebih baik karena setidaknya mereka sudah menjadi suami istri. Setelah mendengar cerita itu, Ningyi hanya terdiam. Dia tidak menyangka kalau Thunder bisa melihat kehidupan mereka di zaman modern. Setelah itu Ningyi pun meminta Thunder untuk fokus kepada kesehatannya saja. Sedangkan untuk urusan bisnis, Ningyi sudah menemukan cara untuk bisa mempertahankan bisnis keluarga Su.
Di sisi lain, Kaisar diberitahu oleh penasehatnya mengenai pesan dari Jenderal Song mengenai pemilihan Kaisar Dagang yang sudah berhasil ia selesaikan. Namun Tuan Dong meminta Kaisarnya untuk tidak tergesa-gesa, karena bagaimanapun sosok Kaisar Dagang sangatlah penting bagi mereka. Sino berpindah lagi kepada Ning Yi, yang mana ia bertemu dengan Tuan Ming yang akan pergi ke kota Wu untuk sementara waktu. Jadi demi berjaga-jaga kalau Ning Yi akan dalam masalah besar, Tuan Ming pun memberikannya sebuah senjata agar bisa melindunginya. Karena bagaimanapun Tuan Ming takut kalau Jenderal Song akan berani macam-macam kepada Ning Yi. Hanya saja Ning Yi dengan kepercayaan diri menenangkan Tuan Ming kalau Jenderal Song tidak akan berani berbuat apapun kepadanya. Di hari lainnya, Komandan Song dan Tuan Wu mendatangi kediaman keluarga Su, melaporkan kepada Ketua Su tentang perkembangan atas penyerangan yang dialami oleh Tanner. Komandan Song memberitahu kalau si pelaku sudah dihabisi di tempat dan motif dari pelaku untuk merampok saja. Mau tidak mau Komandan Song akan menutup kasus ini. Setelah membahas penyerangan, Komandan Song menanyakan tentang pemilihan Kaisar Dagang. Siapakah utusan yang akan dikirim ke keluarga Su? Mengingat pemilihan akan diselenggarakan dalam 10 hari lagi. Sedangkan Tanner belum pulih. Disinilah manajer memanfaatkan keadaan dan menawarkan diri menjadi utusan keluarga. Tapi tidak lama dari itu, Ning Yi pun datang, memberitahu kalau dialah yang akan menggantikan Tanner. Ning Yi adalah suami Tanner, jadi seharusnya Ning Yi lah yang akan menggantikannya. Komandan Song segera turun tangan menghentikan Ning Yi dengan mengatakan kalau manajer lebih pantas. Dia lebih berpengalaman, sedangkan Ning Yi belum mempunyai pengalaman apapun. Ning Yi itu hanyalah menantu menteri lokal. 你又何须自强？乌兄可从来不是胖虎派谁去参加呀？老太公啊，你一个赘婿！那敢问白马驿馆？ Ning Yi pun mengalihkan pembicaraan dan menunjukkan hasil rekaman saat Komandan Song dan Tuan Wu berbicara di rumah bordil. Karena tidak mungkin menunjukkan rekaman di zaman ini, Ning Yi memanfaatkan aktingnya. Dia berpura-pura kerasukan seakan-akan menjadi sosok Komandan Song dan Tuan Wu. Di dalam percakapan itu, Tuan Song sempat membahas kalau orang yang dimanfaatkannya selama ini tidak hanya Gu Yangzhen saja. Masih ada satu orang lagi. Tentu saja melihat Ning Yi seperti itu membuat mereka ketakutan. Mereka takut kejahatannya akan terbaca oleh Ketua Su. Tuan Wu pun segera menghentikan Ning Yi dan mengatakan kalau Ning Yi sudah gila dan hebat mengarang cerita. Dan santainya Ning Yi memberitahu Ketua Su kalau apa yang dia lakukan sekarang adalah untuk menegur orang-orang yang sedang menyalahkan aturan, yang sedang menyalahi aturan dan arwah yang baru saja masuk ke dalam tubuhnya, semua itu berkat bantuan dewa. Di sini Komandan Song menyadarkan Ning Yi kalau seseorang yang sedang melindunginya yaitu Tuan Ming saat ini sedang keluar kota. Jadi seharusnya Ning Yi janganlah banyak tingkah. Ning Yi tidaklah takut. Dia malah kembali membujuk Ketua Song untuk memberikan wewenang atas pemilihan Kaisar Dagang. Tanner bahkan sudah memberikan surat izin atas pengutusan Ning Yi. Untuk meyakinkan Ketua Su, Ning Yi berjanji akan meninggalkan keluarga Su dan Tanner jika memang dirinya gagal mendapatkan posisi Kaisar Dagang. Mendapatkan surat ini, Ketua Su tidak bisa menolak lagi. Pada akhirnya, Ketua Su mengizinkan Ning Yi menggantikan Tanner untuk pemilihan Kaisar Dagang nanti. Tentu saja manajer sangatlah kecewa, padahal ini kesempatannya menjadi pahlawan di keluarga itu, demi bisa mendapatkan hati Tanner. 口气不小，此乃自举。叔父参加皇，人都会死在这坑里。既然你我成了敌手， Sejak diberikan wewenang untuk menjadi perwakilan keluarga Su, Ning Yi segera mempersiapkan rencananya dengan matang. Di sini Tanner menyampaikan kekhawatirannya jika kalah di pemilihan Kaisar Dagang, bukan karena posisinya, melainkan karena Tanner tidak ingin Ning Yi pergi dari hidupnya. Di sini Ning Yi dan percaya dirinya menenangkan Tanner kalau dirinya tidak berencana untuk gagal. Jadi Tanner tidaklah perlu khawatir. Di hari ini Ning Yi mulai menjalankan rencananya. 你觉得我会输吗？加把，不能受风。开工了。 Di toko keluarga Tanner, Terias Yuchan mengumumkan kalau semua koleksi terbaru yang dibuat oleh toko Tanner akan memberikan diskon besar-besaran. Koleksi terbaru ini mempunyai desain baju yang sangat modern dan tentu saja beda dari yang lainnya. Untuk menarik perhatian pembeli, Ning Yi tidak hanya memberikan diskon saja. Ning Yi juga membuat sebuah koleksi baju ini sangatlah terbatas. Setiap orang hanya bisa membeli maksimal 2. Tentu saja batasan itu membuat para pembeli menjadi berebut untuk segera membelinya. 期加库存的费用太贵。吧，那行，这件和后面。 VIP 通道，你收到了。这件宝贝来了。
Selain itu, untuk menjangkau semua wilayah kota, Ningyi menyebarkan promosi penjualan di tempat lain, seperti kedai Yunzu sampai rumah bordil. Tidak ada alasan bagi para pembeli untuk segera mendapatkan baju dari toko keluarga Thunder. Semua rencana itu berhasil. Terlihat kalau ada begitu banyak orang yang membeli baju Ningyi. Strategi yang Ningyi lakukan adalah pengambilan pakaian ganda. Rencana yang digunakan pun menjadi perbincangan banyak orang, termasuk Tuan Wu dan juga Tuan Song. Mereka begitu penasaran mengenai tindakan Ningyi yang menjual barang dengan begitu murah. Tosong juga tidak tahu dan rencana Ningyi. Namun apa yang telah ia lakukan itu membuat keluarga Thunder menjadi terkenal di mana-mana, sekaligus diperbincangkan oleh banyak orang. Wajar mengapa berita ini menyebar dengan begitu cepat, karena bagaimanapun kain yang dijual oleh keluarga Thunder sangatlah berkualitas namun memiliki harga yang lebih murah. Orang-orang pun memiliki keyakinan kalau keluarga Su sangatlah cocok menjadi kaisar dagang Jiangling selanjutnya. Inilah yang diinginkan oleh Ningyi, agar tokoh mereka selalu dibicarakan. Satu orang saja yang membicarakan hal ini, maka lambat laun pembicaraan itu akan menyebar kemana-mana. Dan padatnya tokoh saat ini yang akan menjadi sibuk tentu adalah manajer Si. Ningyi akan menyerahkan semua masalah kepadanya. Tentu saja manajer Si akan menjadi sangat sibuk mengatasi berbagai permintaan kain dari orang-orang. Bisnis keluarga Thunder pun menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Tapi dari semua kesuksesan itu, Lo Hongti memberitahu Ningyi kalau anak buahnya yang bernama Pang Tong menemukan fakta kalau manajer Si bekerjasama dengan Komandan Song dan juga Tuan Wu untuk menghancurkan keluarga Su. Bahkan manajer Si menyerahkan kartu truf milik keluarga Thunder. Semua informasi rahasia keluarga ada di sana. Ningyi harus segera menjauhkan manajer Si dari rencana itu. Di sini Ningyi hanya tersenyum. Ternyata dia mempunyai cara lain. Sejak awal Ningyi memang mencurigai manajer Si. Maka karena itulah dia membiarkan manajer Si mencuri kartu truf itu. Tapi walaupun sudah ada bukti kalau manajer Si berkhianat, Ningyi tidak akan membuang manajer Si dalam waktu dekat. Dia akan membiarkan manajer Si mengira gerakannya tidak diketahui oleh Ningyi. Ningyi akan mencari waktu yang tepat. 是苏家底牌。只有徐掌柜最大的，我要的告诉吴家。 Di hari lainnya, Ningyi mulai menunjukkan kepada para pegawai koleksi terbaru dari kain emas Min Huang. Dan sejak mengumumkan kalau kain ini akan digunakan dalam pemilihan kaisar dagang, selama 2 hari berturut-turut Ningyi mendatangi kediaman Tuan Dong. Bermaksud untuk menunjukkan kain emas Min Huang itu buatan dari keluarga Su. Dan baru merekalah yang mempunyainya. Tapi usaha menemui Tuan Dong sampai sejauh ini gagal. Tuan Dong tidak membuka pintu sama sekali untuk Ningyi. Tentu saja manajer Si menyaksikan rencana itu dan dia langsung melaporkannya kepada Komandan Song dan Tuan Wu tentang kain Min Huang. Tapi di sini manajer Si meminta mereka berdua jangan khawatir atas gerakan Ningyi yang menemui Tuan Dong, karena sampai sejauh ini Ningyi ditolak oleh Tuan Dong. Dari itu semua, Tuan Wu tetap meminta manajer Si mengawasi Ningyi, karena Tuan Wu yakin kalau Ningyi bukanlah orang yang mudah ceroboh. Pasti masih ada rencana lain yang ingin dia lakukan. 我就是想让董大人因为宁毅，董大人，宁毅的行事虽笨拙， Menjelang hari pemilihan, Ningyi dan yang lainnya terlebih dahulu melakukan pengawasan kepada Tuan Wu dan juga Tuan Song. Yang mana dalam pengawasan itu terdengarlah kalau mereka memiliki suatu kejutan pada hari pemilihan nanti. Selain itu mereka juga telah mengajukan pertemuan dengan Tuan Dong untuk memperlihatkan lebih dulu kain sutra yang akan mereka tunjukkan pada hari pemilihan. Untuk Ningyi sendiri sudah menggunakan berbagai cara agar bisa bertemu dengan Tuan Dong. Namun sayang sekali semua usaha Ningyi sia-sia saja. Ia tetap kesulitan untuk bertemu dengan Tuan Dong. Tidak berhenti sampai di situ saja, hasil pengamatan yang mereka lakukan juga menemukan kalau Tuan Wu dan juga Tuan Song memiliki keyakinan begitu tinggi kalau dalam pemilihan nanti merekalah yang akan menjadi pemenangnya. Hari pemilihan kaisar dagang pun dimulai. Satu persatu peserta menunjukkan kain mereka dan Ningyi memutuskan menjadi peserta terakhir untuk menunjukkan kain miliknya. 你怎么才来呀？前面几家拼得很火呀。是我吕家熏茶司不行，不符合官家的需求。吕家熏茶味道的丝酒，所剩3家，最后出场。行紫泥长。 Kemudian tidak lama dari itu mulailah giliran keluarga Wu yang menunjukkan kain buatannya. Dan betapa mengejutkannya, kain yang ditunjukkan oleh Tuan Wu adalah kain emas yang persis sama seperti kain Thunder.
Dengan percaya dirinya, Tuan Wu memperkenalkan kain itu sebagai kerja kerasnya selama beberapa bulan terakhir, dan kain ini sudah mendapatkan pengakuan dari kediaman Tenun Jianglian. Jadi tidak ada satupun yang bisa mengganggu hak kain emas itu ataupun menuduh keluarga Wu meniru karya orang lain. Ternyata sejak tahun ini mendatangi kediaman Tuan Dong, Tuan Wu membuat kain emas juga dan segera mendatangi Tuan Dong dan bantuan Komandan Song. Tentu saja datangnya Komandan Song akan mempermudah Tuan Wu menemui Tuan Dong, sehingga Tuan Wu lebih unggul mendapatkan surat pengakuan hak milik kain emas. Di sudut sana terlihatlah Ning Yi hanya terdiam. Dia bahkan memutuskan untuk mundur dari pemilihan Kaisar Dagang dan tidak menunjukkan kain milik keluarga Su. 灿金锦已得到起刑约束。贤侄，接下来就是贤侄，这都是聋子吗？苏家要完喽！请上前展示。 Tentu saja semua yang menyaksikan keputusan Ning Yi sangatlah terkejut. Kenapa dia itu berani melakukan semua ini? Keputusan itu akan sangat mengecewakan Thunder. Tanpa ragu, Ning Yi pun keluar dari ruangan dan melepaskan kotak yang dia bawa untuk pemilihan Kaisar Dagang. Setelah pergi dari sana, di dalam kereta ternyata Thunder sudah menunggu Ning Yi kembali. Thunder menanyakan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ning Yi hanya memberitahu Thunder kalau mereka harus bersabar menunggu kain emas itu memudar dengan sendirinya. Dan jika hal itu terjadi, barulah mereka melanjutkan rencana yang sebenarnya. Nah, sayang sekali, lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.